Tes, apakah suara saya terdengar? Jelas nih. Oke, saya lanjutkan untuk learning issue pathophysiology tension pneumothorax. Lebih ke arah pathophysiology pneumothorax secara umum. Nah, tambahannya untuk yang tension apa yang berbeda? Sebenarnya untuk pneumothorax tidak terlalu susah untuk dipahami dibandingkan dengan LI kita yang sebelumnya. Mari kita lihat. Secara umum, kalau kita mengatakan pneumothorax sesuai dengan namanya ya, pneuma artinya udara di dalam rongga toraks. Uh, Spesifiknya lagi itu artinya dia di antara rongga pleura ya, di antara rongga pleura terkumpulnya udara di dalam rongga pleura. Udara ini sayangnya dia akan menekan paru-paru, dia akan memberikan tekanan pada paru-paru. Uh, Rongga pleura ini sebenarnya ya pada normalnya itu uh, hampir melekat ya, hampir melekat diisi dengan lubrikan supaya uh, pergerakan dari paru-paru mengembang mengempis itu lancar ya. Tetapi kalau terdapat udara terkumpul di dalam rongga pleura, tentu saja ia akan menekan. Apalagi fungsi dari rongga pleura ya, pertemuan dari pleura parietal dan visceral ini, yaitu dia akan memberikan elastic recoil pada paru-paru, sehingga ketika bernafas ya, kita berrespirasi, inspirasi dan ekspirasi. Ketika kita ekspirasi, paru-paru itu tidak akan mengeluarkan udara semua push habis kemudian paru-parunya kolaps, enggak gitu ya. Dia akan kembali ke posisinya kembali ya. Dia bisa ditarik kembali ketika kita inspirasi kembali. Ada batas tertentunya. Itulah sebabnya uh, rongga pleura ini sangat penting gitu ya. Dia memberikan elastic recoil. Tetapi ketika ada perubahan tekanan, yang penting yang bermain di elastic recoil itu juga ada tekanan. Bila ada perubahan tekanan, ia akan memberikan efek yang patologis ya, efek yang tidak kita harapkan. Ya, udara bisa masuk ke rongga pleura. Dari mana? Dari luar. Bila ada hubungan, bila ada komunikasi ya, kalau di dalam Inggris dia bilang communication, hubungan ya, ada persambungan antara udara luar atmosfer dengan rongga pleura, artinya menembus ya, menembus dinding dada. Bila ada menembus dinding dada, dia akan masuk udara ke dalam rongga pleura. Seringkali kalau sudah menembus dinding dada akan langsung tertembus juga ke alveolus ya, ke jaringan parenkim dari paru. Jadi udara masuk bisa dari luar, itu yang mungkin akan menyebabkan, bukan mungkin, sorry, itu yang akan menyebabkan open pneumothorax sucking ya, jadi dia menyerap udara dari luar, kemudian bisa juga dari alveolus. Pada parenkim paru yang misalnya terkena laserasi, robekan, ataupun contusion, bila terjadi kerusakan, udara ketika kita inspirasi, dia dapat keluar ke rongga pleura ya, dia tidak mengalami difusi, tidak mengalami pertukaran ya, pertukaran dengan CO2 di pembuluh darah, malah dia keluar ke rongga pleura. Nah, di sini ada gambar yang saya ambil dari Netter ya, Netter Illustration. Ini yang open, karena bisa lihat saking pneumothorax ya. Tekanan yang di dalam ini lebih kecil sebenarnya pada awalnya, sehingga udara itu masuk. Nah, pada open pneumothorax yang simple, dia akan mengikuti juga gerakan pernafasan, gerakan otot-otot pernafasan. Jadi ketika kita inspirasi, otot diafragma ini akan berkontraksi ya, dia akan datar, makin datar, akhirnya membuka rongga yang semakin besar, tekanan di sini, di paru-paru juga lebih rendah daripada tekanan atmosfer, tekanan di rongga pleura juga lebih rendah dari tekanan atmosfer, sehingga udara itu masuk. Ya, pada yang simple pneumothorax, ketika kita ekspirasi, kita merilekskan otot diafragma, udara tersebut juga akan tetap keluar. Masuk, keluar, masuk, keluar. Tetapi karena ada komunikan antara luar dan dalam, ia akan mendorong ya. Jadi paru-paru itu tidak bisa mengembang sempurna, dia akan terdorong. Tetapi udaranya akan keluar ketika ekspirasi. Ya, sehingga karena terdorongnya paru dari luar itu menyebabkan pernafasan tidak efisien. Pada tension pneumothorax ada yang masuk ya, bisa juga dari dalam ada yang keluar. Tetapi yang unik di tension pneumothorax ini adalah udaranya tak bisa keluar. Ya, jadi dia seperti one way valve, dia seperti katup satu arah, bisa masuk tak bisa keluar.
Akhirnya apa yang terjadi? Tekanan yang ada di dalam rongga pleura ini sangat tinggi ya, lebih tinggi daripada tekanan atmosfer. Ya, nah, itulah sebabnya seringkali tension pneumotoraks juga terjadi pada pasien yang diberikan ventilasi tekanan positif, ya, diberikan ventilasi terus-menerus sehingga ya, jadi tekanan yang di dalam rongga pleura ini lebih tinggi bahkan daripada tekanan di luar, ya. Tetapi karena valve-nya tidak mengizinkan udara tersebut keluar, ia akan terjebak. Akhirnya apa? Menekan mediastinum. Pada open dia keluar masuk gitu ya. Bisa ketika kita inspirasi udara akan masuk dengan banyak tertekan, tetapi ketika ekspirasi dia akan menekan mediastinum akan shifting kembali karena udaranya akan kembali keluar. Tetapi pada tension pneumotoraks udara masuk tetapi tak bisa keluar. Akhirnya kita kalau sempat kita lakukan radiologi CXR akan nampak mediastinum itu terdorong. Ya, di sini saya ambil satu grafik yang cukup sulit untuk dipahami sejujurnya dari buku Murray dan Needles. Normalnya tekanan pada rongga pleura negatif ya, artinya lebih kecil sehingga dia akan membantu dalam elastic recoil. Seperti kita tahu ya, partikel itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi ketika kita melakukan ekspirasi, dia akan recoil kembali. Ada yang kita namakan residual functional capacity atau kapasitas residu. Ketika kita melakukan ekspirasi paksa, pasti masih ada udara yang tersisa di dalam paru-paru. Tidak semuanya akan terbuang sehingga paru kolaps, tidak akan. Ada residual functional capacity. Pada keadaan apa residual capacity ini tercapai? Pada keadaan ketika tekanan ya, tekanan keluar yang dibentuk oleh dinding dada sama dengan tekanan ke dalam yang dibentuk oleh pleura terhadap paru. Artinya apa teman-teman? Ada gaya tarik menarik yang sama besarnya sehingga tidak lagi terjadi tidak terlepas ya, tidak terbuang semua udara tersebut keluar. Jadi ada batas tertentu. Ketika tekanan itu sudah sama, maka ya itu batas ekspirasi. Sehingga akan terjadi recoil kembali. Itu normalnya. Tetapi Anda lihat di grafik ini, bila tekanan recoil yang kita harapkan lebih negatif ya terhadap dinding dada ya, terhadap rongga pleura, terhadap paru-paru ya, bila dengan suatu cara tertentu terjadi pneumotoraks sehingga tekanan yang di antara rongga pleura tersebut makin tinggi, ya, tekanan di rongga pleura tersebut makin tinggi. Di sini diberikan contoh bila terjadi perubahan dari minus 5 cm air menjadi minus 2,5 cm air, apa yang akan terjadi? Ingat bahwasannya udara mendorong ke segala sisi. Wujud gas itu mendorong ke segala sisi. Apa yang terjadi? Terhadap toraks volume, terhadap volume kavitas toraks atau rongga toraks akan membesar ya. Jadi yang normalnya di sini dia akan membesar. Ini grafik antara tekanan dan volume rongga toraks. Jadi bila ada peningkatan tekanan di rongga pleura, rongga toraks akan membesar. Tetapi apa yang terjadi dengan paru-paru? Volume paru-paru akan mengecil. Ya. Artinya apa? Tidak dapat recoil sempurna. Ya. Berapa persentasenya? Bila teman-teman lihat di sini, ini kurva yang sudah ditentukan dari penelitian, bahwa dengan penambahan tekanan 2,5 cm air di dalam rongga pleura dapat memperbesar volume toraks sebesar 8% dari vital capacity ya, dan memperkecil lung volume sebesar 25% vital capacity. Artinya apa? Sebenarnya pada normalnya ketika toraks dengan ukuran sedemikian itu dapat menampung 33% vital capacity lagi. Tetapi karena ada peningkatan 2,5 cm air, 33% ini tak bisa terjadi, tak bisa berkurang ya, vital capacity-nya berkurang. Karena apa? Rongga toraksnya membesar, paru-parunya mengecil. Sehingga sebenarnya yang bisa diisi sebanyak 33 ini tidak bisa terisi. Artinya apa? Artinya bila terjadi pneumotoraks, terjadi peningkatan tekanan di dalam rongga pleura, terjadi peningkatan volume rongga toraks ya, tetapi terjadi kekurangan volume paru karena tidak bisa mengembang sempurna. Konsekuensinya kapasitas vital menurun.
kapasitas vital menurun artinya tidak terjadi pertukaran O2 dan CO2 dengan efektif, akhirnya tekanan O2 pada arteri juga akan menurun ya. Tekanan O2-nya menurun karena kapasitas vitalnya menurun. Ini yang menjadi konsekuensi utama ya. Bila ini terjadi tentu saja akan mengakibatkan gejala-gejala seperti yang teman-teman sudah sebutkan tadi ya. Misalnya ada suara nafas yang menurun atau bahkan hilang pada tension pneumotoraks. Kemudian teman-teman bisa lihat tanda-tandanya seperti cyanosis dan respiratory rate yang meningkat, dadanya mengembang satu sisi, hemitoraks dan lain sebagainya. Ya, bagaimana dengan tension pneumotoraks? Di sini teman-teman bisa lihat satu diagram. Dia membandingkan kalau closed pneumotoraks artinya dinding dada intact ya, dinding dada tidak terjadi kerusakan. Juga ada contusio sehingga jaringan parenkim paru terjadi laserasi sehingga udara dari alveolus tembus ke rongga pleura, itu close, tertutup. Ya. Kalau pada ekspirasi ya udara akan masuk kembali ke alveolus kemudian dikeluarkan kembali. Itu terjadi pada closed pneumotoraks yang simple. Pada yang open pneumotoraks dia ada sambungan dari udara luar ke rongga pleura melalui titik dada, tetapi pada tension pneumotoraks one way valve, bisa masuk tak bisa keluar. Sehingga apa yang terjadi? Menekan mediastinum. Teman-teman bisa lihat perbandingan pressure dengan pressure-nya ya. Pada yang open, pada yang close pleural cavity pressure-nya lebih rendah, ya lebih rendah sehingga udara itu bisa masuk. Pada yang open, dia akan menyeimbangkannya ya, sehingga masuknya udara ini akan berhenti ketika tekanan atmosfer dengan tekanan di dalam rongga pleura sama. Tetapi pada kejadian tension pneumotoraks, udara masuk hingga tekanan di rongga pleura tersebut bahkan lebih tinggi daripada tekanan atmosfer. Jadi tekanan positif sehingga dia akan menekan, tak bisa keluar. Sehingga tension pneumotoraks itu bisa kita katakan patofisiologinya bila ada tekanan intrapleura yang melebihi tekanan atmosfer. Di sini saya tidak menerjemahkan, saya ambil dari satu buku yang mengatakan air accumulation in the pleural space under positive pressure. Positive pressure ya, artinya tekanan positif dia lebih tinggi daripada tekanan atmosfer. Satu paket sebenarnya. Kemudian terdapat sejenis katup ya, one way valve ya, artinya udara bisa masuk dan lebih banyak udara masuk dan terjebak daripada keluar saat ekspirasi. Dan biasanya terjadi pembukaan kardiopulmoner karena apa? Menekan mediastinum terutama jantung ya. Seperti yang Alia tadi jelaskan, dia akan menekan pada atrium kanan ya, sehingga nanti TVJ-nya juga meningkat di sebelah kanan, trakea juga tekan mereng, sehingga ketika kita palpasi, kita merasakan ada pergeseran dari trakea, dapat dipastikan hal tersebut tension pneumotoraks ya, tetapi tidak terlepas harus mengikuti pemeriksaan yang lain. Jangan-jangan trakeanya bergeser, apakah ada atelektasis juga trakeanya bergeser, tapi pada posisi yang sakit, atau ada space occupying lesion dan lain sebagainya. Saya kira demikian untuk patofisiologi pneumotoraks. Apakah ada yang mau ditanyakan?